Pada sore yang indah ini, anak-anakmu telah berkumpul di rumah Tuhan di tempat ini. Tuhan, kami mohon kehadiran-Mu, kami mohon pimpinan penyertaan-Mu. Tuhan Yesus, marilah Tuhan kuasai kami dengan kuasa-Mu. Jikalau ada kuasa lain, katakan hancurkan kami kuasa. Kuasa-Mu lebih dari segalanya. Bukan kuasa lain yang tidak ada kuasanya dibantahkan, dihancurkan oleh kuasa. Dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa dan percaya Tuhan memberkati ibadah sore hari. Berkatilah WL, berkatilah pemusik, urapi semua dengan urapan yang baru. Curahkan Roh ke atas kami, Roh Kudus yang dari surga, dikuasa dengan kekuatan. Bila semua yang tidak pakai kekuatan sendiri, tapi Roh Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Yesus, hamba sudah berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, ada sukacita? Puji nama Tuhan. Kita bangkit berdiri, Bapak Ibu, kita siap menyembah Tuhan.
anak-anakmu, inilah jemaatmu Bapa. Kau tahu setiap kerinduan hati kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan pada sore hari ini. Berkati setiap anak-anakmu yang hadir Tuhan, saat ini siap memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Kau layakan kami, sucikan hati, pikiran, perbuatan, dan tingkahku kami. Biarlah kami layak memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kau berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sudah kamu puji nama Tuhan. Sungai sukacitamu. Gak apa-apa ya Bapak Ibu, teksnya lagi error. Kita tetap siap memuji nama Tuhan. Sungai sukacitamu. Sudah akan pujikan bersama-sama sungai sukacitamu. Walaupun tidak ada musik, tetap sukacita ya Bapak Ibu. Amin. Puji nama Tuhan. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujiku di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam perjalananku. Melayanimu Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu. Sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalamku, mengikutimu Tuhan dalam perjalananku. Melayani Tuhan, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, tunjukkan kita senyum buat Tuhan. Hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Selalu Bapak Ibu, mungkin ada kesaksian dari Bapak Ibu di hari kemerdekaan Indonesia ini. Puji Tuhan, bulan-bulan ini adalah bulan Agustus, jadi bertepatan dengan hari kemerdekaan. Biarlah kita senantiasa dimerdekakan oleh Tuhan di dalam hidup kita. Ya terus terang dalam hidup kita kadang-kadang suatu keluarga
ada suatu perselisihan, tapi sudah saya serahkan hanya di dalam nama Yesus, semua akan berjalan dengan baik dan benar-benar merdeka. Bukan satu kemerdekaan yang takut akan hidup kita, tetapi kita benar-benar merdeka karena kuasa Tuhan memerdekakan kita semua. Dan dia semua juga berlaku bagi bapak, ibu, opa, oma semuanya, sehingga kita mengalami sukacita yang di dalam Tuhan. Ujian ini mengatakan bahwa lansia itu adalah sangat istimewa. Karena apa? Kita tidak perlu memikirkan hal-hal yang sulit-sulit. Amin. Itu adalah pemuda yang memikirkan. Karena lansia tidak semuanya bisa mencapai sampai di sana. Ada yang 50 tahun, 30 tahun sudah dipanggil Tuhan. Maka biarlah lagu ini jadi berkat bagi opa-opa semuanya ya. Lansia adalah lanjut usia. Lansia punya hidup istimewa. Amin. Karena mereka pernah muda, pengalaman di mana-mana. Bersyukurlah wahai lansia, tidak semua bisa sampai di sana. Biarkan dirimu jadi merdeka, tak perlu bercita-cita. Cita-cita biar untuk pemuda. Lansia menikmati saja, minum kopi di mana saja, tapi jaga dari bahaya. Ngopi dengan siapa saja, ajak teman yang bersahaja. Jangan ada pengalaman, nanti malah jadi perkara. Bernyanyilah setiap hari lagu kenangan masa dulu. Cita-cita biar untuk pemuda. Lansia menikmati saja, minum kopi di mana saja, tapi jaga dari bahaya. Jatuh cinta adalah biasa, begitu juga bagi lansia. Katakan saja apa yang ada, rasakan saja indahnya cinta. Katakan saja apa adanya, rasakan saja indahnya cinta. Terima kasih. Jadi intinya kita bisa menggunakan kisah cinta kita dari Tuhan kepada sesama dan kerukunan terhadap sesama, sehingga membawa berkat sukacita bagi kita semua. Amin. Ya Tuhan, kesaksian yang luar biasa ya. Saya sendiri berkesan ya, untuk Bapak Ibu yang hadir itu luar biasa ya, mengalami pemuda-pemudi di luar sana. Jadi semangatnya itu semangat 45 merdeka. Betul-betul loh, luar biasa. Saya sendiri ikut terharu ya, semangatnya itu mengalahkan kita anak-anak muda gitu ya. Jadi itu menjadi berkat bagi saya sendiri melihat Bapak Ibu itu masih kuat untuk berjalan, kuat untuk memuji Tuhan, berdiri sampai berjam-jam itu sungguh
sungguh luar biasa Bapak Ibu. Di luar sana itu wah sedih ya Bapak Ibu. Di luar sana banyak orang-orang yang nggak bisa berjalan, yang tidak bisa datang ke gereja, masih berbaring di tempat tidur. Tapi Bapak Ibu sungguh luar biasa, itu berkat dari Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita siap memuji nama Tuhan, besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Besarkan nama Tuhan. Besarkan nama Tuhan. Amin. Pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Luar biasa, Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kita pujikan selanjutnya. Kita akan siapkan hati untuk mendengar sabda firman Tuhan. Kita akan pujikan terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu. Tuhan, untuk kasih setia-Mu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang ku alami
Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Katakan dengan sungguh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Amin. Buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Katakan syukur bagimu. Haleluya, haleluya. Kita katakan ucapan syukur pada Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu. Terima kasih atas segala berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, tanpa Engkau kami tidak mampu berjalan sendiri. Engkaulah segalanya dalam kehidupan kami. Tidak ada yang lain di dunia ini ya Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah di bumi dan di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu besar kasih-Mu dalam kehidupan kami. Engkau urapi hati dan pikiran kami terus melekat, mendekat hanya kepada Tuhan dengan hari-hari yang begitu kelam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih atas segala berkat-Mu yang sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian yang berbau harum ini Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati dalam setiap kehidupannya, setiap keluarganya, anak, mantu, cucu, semuanya diberkati. Engkau urapi dalam kehidupannya, Engkau pakai semuanya menjadi alat kerajaan Tuhan dan boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau siap mendengarkan sabda firman-Mu. Engkau urapi hati dan pikiran kami. Kami mau menerima berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Biarlah Roh Kudus-Mu mengurapi hati dan pikiran kami dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Biarlah firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tapi firman-Mu boleh tertanam penuh di dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman di akhir zaman ini Tuhan. Kau berkati, Kau membedakan kami semua dengan dunia ini. Biarlah kami terus mendekat dan melekat hanya kepada Tuhan, sehingga Engkau datang ke dunia ini, Engkau dapati kami tetap setia. Kami ada untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu yang kami menyampaikan firman-Mu. Kau urapi dari ujung rambut sampai ujung kaki. Biarlah semuanya Kau rayakan Tuhan, sucikan dan kuduskan. Biarlah semuanya boleh berasal daripada Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah seluruh doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Untuk menyampaikan firman Tuhan, mampu kami berdoa. Puji Tuhan. Salam. Merdeka. Puji Tuhan. Merah putih bersenantiasa berkibar ya. Di negara Indonesia ini negara tercinta, di mana kita menjadi bagian daripada rakyat Indonesia, dan kita sekarang merasakan kemerdekaan itu nyata. Puji Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apapun keadaan kita harus senantiasa semangat ya. Puji Tuhan. Saya menjadi lebih semangat dengan saudara-saudara sekalian yang penuh sukacita ini, walaupun tadi puji-pujian mengatakan sudah lansia, tetapi tetap semangat. Puji Tuhan. Itulah mendorong kita semuanya untuk menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Saya diberi kesempatan oleh hambanya Ibu Bebe, di mana biarkanlah firman itu tetap bergema, tetap terngiang-ngiang di dalam telinga kita dan hati kita, boleh mengucap syukur. Jangan melihat orangnya saudara ya, tetapi melihat firman-Nya itu. Firman itu menjadikan penyegaran dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, penuh semangat, tetap sukacita, yang mana pada saat-saat ini negara Indonesia tidak baik-baik. Memang baik untuk para pejabatnya ya, kalau kita belum. Puji Tuhan, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita jangan gundah gaulana. Itu semua terjadi pada bangsa-bangsa di seluruh dunia. Di muka bumi ini sama saudara, dimanapun tempatnya, sukacita itu sangat sulit dicari. Oleh sebab itu Rasul Paulus atas panggilan Tuhan, Rasul Paulus menyebarkan sukacita yaitu melalui firman-Nya. Rasul Paulus keliling ya, dari Asia, bahkan sampai perbatasan Eropa sana. Rasul Paulus mengabarkan sukacita. Puji Tuhan bahwa saat ini kabar berita itu senantiasa dikumandangkan supaya manusia itu merasakan kedamaian, ketenangan, sejahtera. Itulah sukacita yang diberikan Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, mari saudara-saudara senantiasa kita mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Tuhan itu sangat baik. Tuhan itu menyediakan tempat yang aman, saudara. Di belakang langit biru sana tidak ada susah, tidak ada keluh kesah, tangis, tidak ada. Tetapi yang ada damai, sejahtera, kasih, kemurahan Tuhan. Amin. Karena Tuhan sendiri mencurahkan kuasanya, mencurahkan Roh Kudusnya itu untuk saudara dan saya, supaya di mana Tuhan ada, kita ada. Itulah janji firman Tuhan. Karena apa yang menjadi kesusahan saudara itu semuanya sudah dirasakan oleh para nabi terdahulu daripada kita. Sebab itu mari saudara, dengan semangat ini, pemeliharaan Tuhan yang telah diberikan untuk bangsa negara Indonesia ini, bahkan dari tahun ke tahun hingga merdeka ke-81 ini. Puji Tuhan. Saudara-saudara lansia sudah mengetahui ya keadaan Indonesia ini. Saudara dan saya sama, sudah masuk lansia.
sudah tidak perlu diceritakan lagi bagaimana negara Indonesia merintis kemerdekaan. Begitu besar perjuangan bangsa rakyat Indonesia ini. Puji Tuhan, kalau anak-anak muda sekarang ini bisa lupa dengan keadaan dulu. Karena anak muda sekarang ini cuma mendengar ceritanya saja, tetapi kita ini manula merasakan ya. Mereka belum pernah menikmati transportasi yang apa adanya, sederhana, murah meriah. Kalau sekarang tinggal angkat telepon, datang mobil. Kalau zaman dulu nggak bisa, saudara. Harus menunggu karena transportasi sangat sedikit, bahkan transportasinya itu masih manual, yaitu cikar dan dokar. Nah itu saya merasakan, saudara. Zaman dulu kita harus berdiri dulu lama di pinggir jalan karena yang lewat penuh gitu. Tikar dokar itu alat utama, saudara. Oleh puji Tuhan, pemberian Tuhan itu sangat luar biasa hingga saat ini dunia sudah sangat terbalik ya. Yang lansia kayak saya ini nggak bisa, saudara, untuk mengikuti keadaan zaman. Ya bisa tapi sulit, saudara ya. Kalau saya kalau HP itu ya untuk membantu aja sekedarnya gitu loh. Tetapi asli saya ya nggak bisa, saudara, untuk mengikuti supaya lancar gitu ya. Nggak bisa, nggak nutut, saudara. Karena dunia kita itu sudah dunia lepot dulu. Tapi puji Tuhan, waktu tidak merubah keadaan di mana saudara tetap berimankan pada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, di mana saya telah merasakan perjuangan itu menuju damai sukacita di dalam Tuhan itu sangat luar biasa indahnya. Di mana kita senantiasa menurut firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan mendatangkan damai sukacita yang begitu limpahnya kepada kita. Puji Tuhan, kalau saya boleh senantiasa mengerjakan pekerjaan Tuhan yang dimana dulu saya tidak menyukainya, atau saya dulu melewatkan sesuatu yang harusnya kita di sana tetapi kita tidak ada. Tapi puji Tuhan, oleh panggilan kasih kemurahan Tuhan, saya bisa melayani saudara dan saya. Bukan oleh kuat gagah kita, tetapi Tuhan yang memilih kita untuk menjadikan anaknya supaya kita menjadi terang. Firman Tuhan pada saat ini ialah mengajarkan bahwa kita supaya senantiasa menjadi umatnya yang merasakan damai sukacita. Kita buka firman Tuhan, yaitu 1 Korintus 10 ayat 13. Ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Korintus 10 ayat 13 demikian bunyi firman Allah. Sebab kamu hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahami. Aku berharap kamu akan memahaminya sepenuhnya. Oh ya, 1 Korintus 10. Ya. Ya, betul. Ya, jadi artinya begini saudara ya.
dunia semakin maju, dunia semakin glamor, semakin secerah kehidupan dunia ini. Tetapi di mana tidak secerah hati kita ya, puji Tuhan. Jadi saya berdoa pada sore hari ini tidak menjelaskan supaya saudara tetap berpikiran dengan keadaan ini, bukan saudara ya. Tetapi mari kita bangkit dari keterpurukan ini, di mana firman Tuhan itu menyatakan segala sesuatu yang terjadi, keterpurukan, beban, berat, percobaan, saudara dan saya pasti bisa melewati, karena Tuhan satu-satunya penolong dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya saudara. Saya dulu juga sering mengeluh, sering merasakan tekanan-tekanan itu. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan beserta di dalam kehidupan kita, maka kita akan dikuatkan, kita akan ditolong. Dimana seluruh dunia pada saat ini, apalagi ditambah peperangan terjadi, fitnah, saling menjatuhkan, saling membunuh, saling mementingkan diri sendiri, tidak peduli kepada sesama manusia. Itu sudah terjadi di dalam firman Tuhan. Tetapi pencobaan itu tidak melebihi kekuatanmu, tidak melebihi kekuatan kita saudara. Dimana kalau kita itu kuatnya ya 40 kilo atau 30 kilo, Tuhan tidak memberi yang lebih berat daripada itu. Oleh sebab itu, dimana firman Tuhan pada saat ini, jangan memikirkan segala sesuatu itu melebihi dari pemikiran kita saudara. Jadi mari kita berpikiran yaitu bagaimana kita mencari kedamaian itu, yaitu Tuhan telah melimpahkan sesuatu hikmat di dalam kehidupan kita, yaitu kita jangan mencari yang di bawah. Artinya Tuhan berfirman jangan seperti ayam yang mematok selalu ke bawah, tetapi marilah kita senantiasa memuji Tuhan ya. Seperti burung kicau itu kalau memuji Tuhan itu ke atas saudara yang mulutnya. Seperti itulah. Jadi Tuhan itu membuat kita itu jangan khawatir, jangan gentar. Tuhan akan menolong di dalam segala kehidupan kita. Itu Tuhan sangat terbukti. Yaitu mari saudara, kita cari uang ya cari uang saudara, bekerja ya bekerja, tapi jangan melupakan ibadah. Karena ibadah itu membawa janji Tuhan. Janji Tuhan untuk hari ini, besok, dan selamanya. Bahkan tadi saya berkata, Tuhan menyediakan tempat di mana Tuhan berada, kita akan berada. Sebab itu mari saudara, kita jangan berkeluh kesah di tempat ini, karena kita bukan berasal dari dunia ini, tetapi kita berasal dari Allah Bapa. Karena Tuhan telah menyediakan tempat, di sanalah kita berasal dan kita akan pulang ke sana. Puji Tuhan. Bahwa Rasul Paulus juga menyatakan bahwa kita dulu sebelum merdeka kita dari dunia yang gelap, tetapi oleh kasih kemurahan Tuhan kita dibawa terangnya yang ajaib. Itulah janji firman Tuhan. Mari saudara, kita melewati kehidupan ini jangan keluh kesah, tapi kita akan melewati jalan yang benar, jalan yang lurus, karena Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun bisa datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Itulah janji firman Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saat ini saudara-saudara bisa hadir di tempat ini yang penuh semangat, itu sangat luar biasa saudara ya. Saudara tetap bersatu padu memuliakan nama Tuhan, tidak memandang kanan ke kiri. Mari kita lanjutkan, yaitu tentang Mazmur ya.
139. Mazmur saudara ya. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Puji Tuhan, saya bacakan saudara. Sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu, sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itulah jadi firman Tuhan yang dikirimkan Tuhan ya. Dan Daud bersyukur karena kalau bicara tentang Daud ini seperti saudara saya. Daud ini saudara atau bahkan saudara, sama saudara dengan Daud. Disingkirkan, direndahkan, tidak termasuk hitungan ya, bahkan tersendiri, minoritas. Puji Tuhan saudara. Saya itu sampai sekarang ini tuh puji Tuhan bahwa tadi dikatakan hidup kita itu menerima keajaiban daripada Tuhan. Saya di mana-mana itu menjadi minoritas saudara. Saya sendiri saudara. Begitu banyaknya penduduk itu saya sendiri yang Kristen. Apalagi kemarin itu saya terakhir tinggal di Kampung Warna-Warni itu saya sendiri saudara, orang Kristen. Berdua sama yang satu itu Katolik saudara. Tetapi puji Tuhan, dimanapun kita ditaruh, walaupun kita berada dimanapun kita ditaruh Tuhan, kita menjadi umatnya yang sangat terpelihara oleh kasih kemurahan Tuhan. Kita menjadi terang, menjadi toladan, menjadi apa istilahnya itu, kita itu bahkan menjadi sumber terang saudara. Karena kita telah dibekali oleh kasih kemurahan Tuhan yang sangat luar biasa. Walaupun sangat kesulitan, tetapi saya sebagai anak Tuhan tidak pernah menunjukkan bahwa ada kesulitan di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhanlah yang saya perlihatkan, Tuhanku yang ajaib, Tuhanku yang besar. Maka saudara, saya pertunjukkan kepada saudara tetangga sebelah kanan kiri, itu saya perlu kasih saja. Tetapi mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya kita juga sama saudara. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak pilihan Tuhan, kita diberi lebih saudara, lebih terang di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara. Teman-teman saya itu ya ada haji, ada saudagar, ada orang partai saudara. Tetapi semua bisa menerima saya dengan penuh sukacita. Bahkan mereka tidak pernah menyangkut pautkan siapa saya, siapa dia. Puji Tuhan saudara. Mereka itu sangat menerima saya. Bahkan
Mereka itu menerima saya itu bahkan, ayo ke rumahku, kapan ada waktu. Mereka mengundang. Dia itu menghormati kita semua, yang mana kita senantiasa memperlihatkan bahwa kasih damai sukacita ada dalam kehidupan kita. Saya yakin dan saudara jangan melihat sebagai lansia atau apapun, tapi di mata Tuhan itu sama. Oleh sebab itu, mari saudara, jangan takut, jangan gentar dimanapun kita berada. Yang penting kita tunjukkan bahwa Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara, jangan sampai goyah, sampai jangan jatuh dan terbang. Oleh sebab itu pemazmur juga bicara, di mana banyak duka cita, tetapi anak Tuhan ada sukacita di dalam kehidupan. Saya dan percaya saudara, kalau orang-orang sebelah sini saudara yang melihat saya itu dikatakan banyak uangnya saudara. Wah, juragan santai katanya. Waduh, lo pas sampai itu. Nah, aku dewe ini menang tapi orang menang aku mikir. Kapan kita bisa sukacita kayak mereka? Itulah saudara. Jadi saya perlihatkan diri di tempat ini saudara. Kalau mereka yang tidak tahu ya sama saudara ya. Mereka tidur itu loh, saya bekerja. Saya baru pulang, mereka baru bangun tidur. Ya begitulah. Jadi melihat ya saya ini santai. Padahal saya baru istirahat. Kalau mereka baru bangun tahun, itulah kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi itu dimana pada saat ini merdeka saudara, yaitu kita tuh sebenarnya kita itu tetap di dalam penjajahan. Tetapi penjajahan duka cita itu tidak merta terjadi sampai kita itu kehilangan arah saudara. Tuhan memelihara kita tetap di dalam jalan Tuhan. Jadi begini saudara ya, kalau menurut cerita Daud itu orang yang paling berdosa, orang yang keji, kejam saudara ya. Jadi diceritakan Daud itu kalau dosanya itu sangat luar biasa, tetapi Daud membalasnya dengan pengorbanan jiwa raga yang ada di dalam Raja Daud itu sangat luar biasa saudara. Umpamanya dia itu utangnya 1 itu bayarnya 4 saudara. Banyak dikisahkan juga dalam Alkitab, yaitu seperti Sakius, seperti Matius itu sama dengan Sakius saudara, yaitu pemungut cukai. Sama saudara, itu dicaci, difitnah ya. Bahkan Raja Daud juga sudah mengorbankan segala semuanya untuk Tuhan. Maka Tuhan mengangkat. Jadi mari saudara, apabila saudara jatuh di bawah titik paling bawah, saudara ingatlah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan senantiasa memberkati kita semua. Kita telah dipilih dan kita dijadikan umat pilihan Tuhan. Bahkan kita dipilih dari sejak kita di dalam kandungan. Paspor Daud, Tuhan menjadikan kita itu barang yang sangat ajaib dan sangat luar biasa. Mari saudara, kita seperti Daud. Daud tidak diperhitungkan, tetapi Daud dijadikan raja umat Israel. Sebab itu saudara, Raja Daud ini kalau sudah dipilih Tuhan, semuanya yang di luar kita kalahkan. Postur tubuh, kegagahan, kegantengan, ketampanan, kecerdasan dikalahkan semua oleh Daud saudara. Karena Daud diurapi oleh Tuhan. Seperti saudara dan saya, saudara tidak usah takut dan khawatir dan gentar saudara. Saudara pasti dipilih Tuhan, karena
saudara menjadi pilihan. Jadi Daud itu saudaranya itu ada 8, tapi pertama-tama itu hanya David 7. Begitu Tuhan mengendarakan ayahnya, oh masih ada 1 lagi. Bayangkan saudara, kalau bukan pilihan daripada Allah, yaudah kita anakku, kan bisa juga seperti itu. Tetapi Isai ayah dari Daud ini ingat bahwa dia masih punya 1 lagi. Itulah saudara dan saya yang terlupakan, tetapi diingatkan bahwa masih ada saudara dan saya akan terpilih menjadi raja. Bahkan mahkota telah tersedia buat saudara dan saya untuk mengalahkan Goliat, raksasa yang begitu besar, dikalahkan oleh Daud hanya dengan nama, 1 nama, Tuhan Allah Israel, Allah yang sangat luar biasa. Goliat yang begitu tingginya, dia terus di firman Tuhan itu 6 hasta lebih saudara. Ya kalau sekarang ini 3 meter gitu ya. Itu dikalahkan hanya dengan suatu iman saudara, yaitu dengan ketepel daripada si Daud. Goliat runtuh saudara. Puji Tuhan bahwa saudara-saudara dan saya sekarang bisa duduk di tempat ini dengan menikmati kemurahan Tuhan. Saudara tetap yakin dan percaya bahwa generasi setelah saudara akan membawa damai sejahtera dan masuk di dalam negeri yang telah dijanjikan, yang itu penuh air susu dan madu, di mana Kanaan telah terbuka untuk anak-anak saudara, untuk cucu-cucu saudara akan terpilih melanjutkan perjuangan saudara, yaitu di mana dituliskan yaitu Musa telah selesai, maka diteruskan oleh Yosua dan Kaleb. Oleh sebab itu saya percaya saudara mempunyai cita-cita bahwa anak cucu saudara akan pasti bisa meneruskan dan masuk di dalam kerajaan Allah yang sangat luar biasa. Karena kerajaan Allah di belakang langit biru sana tidak ada tangis, tidak ada suka duka, tapi yang ada damai sukacita semuanya. Tapi itu mari saudara, pada saat ini kita akan menuju kerajaan yang kekal. Kita sengaja meninggalkan kehidupan duka cita ini, kita gantikan dengan damai sejahtera. Puji Tuhan saudara, pada saat ini di mana pengharapan segala cita-cita kita jangan sampai terbenam atau tenggelam oleh karena keadaan-keadaan yang menghimpit kita saudara. Banyak di luar sana pada saat ini mengalami kesulitan, kepahitan, keraguan-raguan. Bahkan banyak yang salah jalan, salah arah. Tapi puji Tuhan bahwa saya dan saudara akan berjalan bersama Tuhan Yesus menuju kehidupan yang kekal. Saya yakin dan percaya bahwa saat ini Tuhan tidak meninggalkan saudara, tetapi Tuhan memimpin saudara. Puji Tuhan. Ya, saya kasihkan sedikit saudara ya. Di mana-mana saudara ya, kalau zaman terdahulu saya itu juga ya seperti tadi itu firman Tuhan ya, seperti Daud ya. Kita tidak pernah diperhitungkan, apalagi kita sebagai hamba Tuhan. Sebagai hamba Tuhan itu tidak terhitungkan saudara. Saudara ambil pendito itu susah, masa depan nggak jelas. Itu saudara. Tapi puji Tuhan, tadi banyak bicara saudara, saat ini saya pertemuan hamba Tuhan. Mereka juga mengalami keberatan saudara, yaitu membayar ongkos kuliah yang sangat mahal apapun yang terjadi saudara. Tapi saya pribadi sebagai hamba Tuhan, itu semuanya puji Tuhan bisa terlewatkan dengan begitu mudah saudara.
karena kita bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, apapun beban berat saudara, kita sadar kepada Tuhan. Sekarang ini satu semester itu 7 juta saudara, ada yang 8 juta, mungkin bahkan lebih saudara. Tetapi puji Tuhan bahwa kita sebagai hamba Tuhan itu loh gak ada gajinya, gak ada perhitungannya saudara. Tapi kita bisa menyelesaikan anak kita di dalam perkuliahan itu sangat luar biasa saudara. Masuk pendaftaran, beli peralatannya, keperluannya itu sangat besar. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan bisa menyelesaikan anak kita keluar dari sarjana ekonomi saudara. Mahal saudara, tetapi seperti Daud tadi yang tidak diperhitungkan, tetapi kita bisa menyelesaikan. Bahkan kita bisa duduk setara dengan mereka saudara. Mereka pada saat ini sangat mengeluh saudara, sangat beban berat. Ya puji Tuhan, saya juga tidak berbicara bahwa saya sudah melewati hal seperti itu ya. Tapi saya berdoa terus. Mereka sangat berat saudara, tidak seperti kita di kota. Mereka tinggal di Setiarjo saudara. Mereka juga berbicara kehidupan sangat sulit sebagai hamba Tuhan. Mereka tidak hanya menjalankan sebagai hamba Tuhan, tetapi mereka sebagai petani saudara. Bahkan pertanian mereka pada saat kemarin itu gagal saudara. Dimakan tikus lah, apalah, warang lah, sakit penyakit, gagal. Tetapi Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Tuhan memberkati hamba-hamba Tuhan ini yang sebagai petani, sebagai peternak ya. Tuhan memberkati di mana doa-doa saudara, doa-doa orang yang tertindas itu akan menjadikan merdeka saudara. Puji Tuhan, dia bersaksi, yaitu anaknya masuk di dalam pemilihan, yaitu ada bantuan-bantuan saudara. Bahkan ada yang satu tadi bercerita masuk di dalam kompetisi saudara, kompetisi di dalam lomba kreatif, ada lomba ya, terpilih itu karena mereka anak-anak Tuhan itu diberi kemampuan yang lebih saudara, sehingga di mana tempat dia tidak berhasil, tetapi di sisi lain berhasil saudara, karena mereka bersandar penuh kepada Tuhan. Jadi yang tadinya tidak bisa bayar biaya kuliahan, tetapi dengan kasih kemurahan Tuhan mereka dibayar dengan bantuan-bantuan dari pemerintah saudara. Itulah janji kepada kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita saudara jangan bersandar kepada pengharapan lain, hal-hal yang lain yang tidak jelas, tapi mari kita bersandar penuh kepada Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita semua. Mari saudara, sebelum saya berakhir memberitakan firman Tuhan ini, mari kita senantiasa berpengharapan kepada Tuhan Yesus, karena Allah itulah satu-satunya penolong kita. Saya tidak percaya. Saya diangkat sebagai hamba Tuhan di tempat ini juga bukan karena kuat gagah kita, karena Tuhanlah yang memilih saya. Karena Tuhan itu sangat menyintai, bahwa di mana ada suatu kesetiaan maka Tuhan ada di sana. Jadi Tuhan, saya senantiasa setia kepada Tuhan, walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan saya tetap setia saudara. Puji Tuhan bahwa dengan segala sesuatu walaupun kecil itu kita diberkati Tuhan. Saya yakin percaya sesuatu yang kecil itu jangan dipandang kecil saudara, bahkan yang kecil akan diberkati Tuhan. Tuhan berfirman kepada seseorang, kita telah diberi hikmat akal budi jangan ditanam saudara. Kita harus senantiasa kita pupuk, kita sirami kepada Tuhan, kita
Roma, saudara ya. Yaitu tentang pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan Yesus saja. Roma 15. Roma pengharapan itu ditanamkan di dalam kehidupan kita itu, di mana suatu harapan itu senantiasa ada, saudara. Jadi orang-orang dunia berkata jangan sampai putus pengharapan. Itu memang benar, saudara. Orang kalau sudah putus pengharapan, apa yang terjadi, saudara? Ya, banyak. Ya, jalan pintas, saudara. Ada yang jalan lebih pintas, lebih cepat lagi itu bunuh diri, saudara. Jalan itu yang paling tercepat, banyak dipilih di luar sana. Tapi kita tidak, saudara. Kita senantiasa berjalan di jalan bersama Tuhan. Itu jalan yang sempit, saudara. Jangan yang jalan yang lebar. Jalan yang lebar itu membawa kehidupan sementara. Roma 15, saudara ya, ayat 13. Mohon Bapak Jepri bisa tolong bantu. Bapak Jepri tolong bantu baca. Lima belas ayat 13. 15:13. Ya, semoga semoga Allah sumber pengharapan. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. amin. Itu saudara ya, firman Tuhan itu tidak seperti manusia yang memberi pengharapan ya. Kalau manusia itu janji itu mempunyai pengharapan, tapi pengharapannya tidak kesampaian, saudara. Pengharapannya palsu, pengharapannya bohong. Tapi puji Tuhan, Allah kita Allah heran dan besar kuasanya, yaitu bagi kita. Dia sanggup menolong saudara dan saya, di mana keterpurukan di mana-mana telah terjadi, tetapi saudara saya tetap dikuatkan oleh firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Allah itu sangat luar biasa. Haleluya. Mari saudara, pada kesempatan yang indah ini kita hanya berpengharapan kepada Tuhan saja, karena Tuhan satu-satunya pengharapan, yaitu di mana seseorang telah jauh daripada Tuhan, maka Tuhan akan melimpahkan kasih kemurahannya, yaitu rahmat kasih setianya itu akan melimpah, yaitu di mana berkat kasih kemurahan Tuhan itu akan mengalir dari Bukit Sion sampai ke Hebron, saudara. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa ada kasih kemurahan,
Yaitu berkat Tuhan itu memang benar saudara ya. Berkat Tuhan itu dari atas saudara. Yaitu seorang Samaria yang murah hati itu dari atas saudara ya. Itu membawa berkat saudara. Itu ada seseorang itu kalau tidak ada berkat dari Tuhan yang turun melewat, itu orang sudah tewas saudara. Mari saudara, kita pada saat ini terdampar di dalam dunia ini yang kering, tandus gersang, banyak perampokan, banyak segala sesuatu yang menindih kita. Kita tetap semangat saudara. Karena kita jangan sampai jatuh ke dalam penindasan. Yaitu dengan salah satunya kita sengaja berharap kita jangan meninggalkan ibadah-ibadah kita, dan kita jangan meninggalkan persekutuan kita, kita jangan meninggalkan kasih kita, jangan sampai kasih itu lepas di dalam kehidupan kita saudara. Saudara harus senantiasa tetap bersatu, saling tolong menolong, di mana rukun damai sejahtera itu Tuhan akan duduk di sana. Tuhan akan memberkati saudara, memberkati pekerjaan saudara, memberkati pendidikan anak cucu mantu saudara. Segala apa yang saudara perbuat pasti berhasil. Tetapi itu saudara, jangan meninggalkan kasih Tuhan, karena di mana kita dijadikan kepala bukan ekor. Saudara-saudara, saya telah melihat di mana pimpinan-pimpinan daripada sidang jemaat Allah atau pimpinan-pimpinan nabi-nabi yang telah dipilih daripada Tuhan, tidak ada seorang pun yang dipilih karena kebetulan. Kebanyakan mereka itu dipilih dalam kedudukan enak ataupun, tapi mereka dipilih karena mempunyai kelebihan. Seperti Matius itu pemungut cukai saudara, kaya, uangnya banyak. Sakius, nelayan yang sukses seperti Petrus. Rasul Paulus itu lebih sukses lagi saudara. Rasul Paulus itu mempunyai jabatan yang sangat tinggi, dia sekolah pinter, bahkan dia dari panglima perang yang dipercaya dari utusan Roma, dipercaya untuk membunuh saudara dan saya. Tetapi Rasul Paulus ditarik Tuhan. Rasul Paulus itu dipilih untuk menjadikan saudara dan saya menjadi diselamatkan. Itulah kasih pemberaan Tuhan. Tetapi saudara dan saya, kita jangan kecil hati. Bahkan semua nabi-nabi itu ya, kalau sekarang enak saudara bisa sekolah. Setelah bisa punya uang mahal, bisa sekolah favorit. Tapi zaman dulu tidak. Tuhan telah memberkati Abraham, Ishak dan Yakub sangat luar biasa. Saudara dijadikan pimpinan dalam kehidupan bermasyarakat saudara. Puji Tuhan. Saya kemarin bertemu dengan teman saya. Bukan orang yang terdepan saudara. Mereka anak petani. Yaitu dari Panjen, saudara, sekolahnya di sini sama saya. Dan Bangun Solo, naik sepeda ontel, dijadikan dia kepala rektor Unibrow, saudara. Dia cerita sama saya, itu dulu. Sekarang saya sudah pensiun. Mari saudara-saudara, saudara apapun sebagai pendapatan dari saudara, apapun yang saudara kerjakan, jangan merasa risih, jangan merasa rendah hati, jangan putus asa. Tuhan memilih. Jadi teman saya itu sudah diberkati Tuhan sangat luar biasa. Jadi kita tetap semangat, tetap bersatu padu, bergandengan tangan. Karena di dalam persatuan itu ada kekuatan yang sangat besar. Sehingga bangsa kita itu merdeka karena kita bersatu saudara, tidak tercerai-berai. Mereka bersatu sangat kuat saudara. Yaitu ada pepatah Jawa itu kalau sapu saudara, sapu lidi itu kalau tidak diikat menjadi satu itu sangat sulit untuk membersihkan kotoran. Tetapi karena
ikat dan menjadi satu, maka apapun segala kotor itu akan dibersihkan melalui persatuan. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara kita senantiasa bersatu padu ya. Karena hari merdeka ini sangat luar biasa, di mana kita yang dulu itu merasakan zaman peperangan ya, zaman sangat menyedihkan, tetapi kita saat ini kita bisa melihat anak cucu kita yang merasakannya. Itulah kasih kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, Tuhan berpesan bersatu padu duduk di dalam kasih kemurahan Tuhan. Itulah karena dalam persatuan itu mengundang kuasa Tuhan untuk datang, kuasa Tuhan untuk hadir memimpin kehidupan saudara dan saya. Dimanapun saudara berjemaat, dimanapun saudara berada, Tuhan pasti memberkati. Tuhan akan ikut campur tangan di dalam kehidupan saudara, karena saudara telah berbakti, saudara telah berjalan bersama Dia, yaitu bersama Tuhan Yesus. Dalam keadaan apapun juga kita akan berjalan. Tidak ada perselisihan, tidak ada perceraian, tidak ada benturan, tidak ada gesekan. Tetapi saya tidak percaya saudara akan diberkati oleh Tuhan, karena Tuhan itu sumber berkat, sumber segala-galanya, sumber segala apa yang menjadi pengharapan kita. Tuhan akan menyatakan itu karena kita dijadikan umat pilihan, umat terang. Kita diambil dari kegelapan, ditaruh dalam keajaiban. Puji Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada BL. Puji Tuhan. Bergembira, bercelak, bersukarialah karena saudara dan saya pelaku firman Tuhan akan diberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Puji nama Tuhan, terberkati oleh firman Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, bahwa pengharapan di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Pengharapan di dalam Tuhan itu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita siap memberikan persembahan. Kita nyanyikan besarkan nama Tuhan dan pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh-Nya. Ada amin Bapak Ibu? Amin. Puji nama Tuhan. Untuk doa persembahan saya serahkan pada Amin. Saya merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kita akan
Siapa yang akan memimpinnya? Apakah di antara kita ada yang bisa? Merdeka!
silakan. Tidak untuk disuka ayo benderanya berikutnya. Ayo. Ayo.